Bapak, Ibu, saudara-saudari sahabat Petra yang terkasih, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya berdoa kiranya Bapak Ibu sekalian senantiasa di dalam kasih anugerah dan perlindungan dari Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam program Embun Pagi pada hari ini, Rabu 10 Desember 2025. Bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prastyo dari GKJ Demak Ijuk. Sebelum kita bersama-sama memulai setiap aktivitas, karya, dan pekerjaan kita di hari ini, kita akan mendasarkannya terlebih dahulu dengan bersama membaca dan merenungkan Sabda Tuhan. Dan sebelum kita bersama membaca serta merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal, kami sembah, dan kami sapa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, dan Tuhan yang senantiasa berkarya dalam kehidupan kami, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Kami bertelut di hadapan-Mu, ya Bapa, pagi hari ini, mengucapkan syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan, yang senantiasa Tuhan nyatakan dan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Baik kami yang bangun dari istirahat kami di semalam ini karena berkat penyertaan Tuhan, maupun kami yang masih berjaga karena pekerjaan dan segala aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh menghirup udara yang segar dan kami boleh memulai hari yang baru. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu, maka kami mensyukurinya. Tuhan, kami pada pagi hari ini akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami sekalian, sehingga kami yang lemah dan terbatas ini boleh mengerti memahami kebenaran sabda-Mu, dan terlebih Tuhan boleh melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami menyerahkan Tuhan untuk pewartaan sabda-Mu pada pagi hari ini di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-12. Injil Matius pasalnya yang ke-12, ayat 33 sampai 37, yang demikian saya akan membacakan bagi kita sekalian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang dengan setia mendengar, memelihara dan berjuang melakukan kebenaran sabdanya dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Amin. Bagian dari sabda Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema mengendalikan lidah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita tidak asing dengan bagian dari tubuh kita, yaitu lidah.
Kita bisa mengecap suatu rasa itu karena lidah. Kita dapat mengunyah dan menelan makanan itu juga karena lidah. Kita memproduksi air liur serta mengenali tekstur makanan itu juga lidah. Dan salah satu fungsi yang vital adalah lidah membantu kita dalam hal berbicara. Tentu bukan semata-mata hanya lidah saja yang kemudian dapat membantu kita berbicara, tapi juga ada mulut, ada langit-langit mulut, ada gigi, ada bibir, kemudian sumber suara kita, pita suara, begitu ya. Tetapi lidah itu berperan penting membantu dalam hal artikulasi. Apa yang keluar dari mulut kita dalam sebuah kata atau kalimat, artikulasinya itu ditentukan oleh lidah. Jadi kalau kita dapat berbicara dengan jelas, artikulasinya itu jelas, sehingga itu dapat ditangkap sebagai maksud yang jelas, itu peran besarnya ada pada fungsi lidah. Kalau kita kontekskan dalam bacaan kita pada saat ini, sebenarnya bacaan kita ini berbicara tentang orang-orang Farisi, gitu ya, yang kemudian menuduh Yesus melakukan berbagai mukjizat dengan bantuan kuasa setan, dengan bantuan penghulu setan, atau disebut dengan Beelzebul. Nah, dari tuduhan orang-orang Farisi ini, kemudian Tuhan Yesus menjawab bahwa sebuah pemerintah atau sebuah rumah itu supaya dapat menjadi kuat, itu dia harus bersatu. Nah, mana mungkin dia, Yesus, gitu ya, kemudian mengusir setan dengan bantuan setan. Itu yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ada banyak hal yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Sampai kemudian pada ayat yang ke-33, Tuhan itu mengecam orang-orang Farisi tersebut. Karena apa? Karena orang-orang Farisi tersebut menggunakan lidahnya sesuai dengan keinginannya sendiri, menggunakan lidahnya dengan memperkatakan sesuatu yang tidak benar. Maka Tuhan kemudian menganalogikan, jika suatu pohon dikatakan baik, itu dan tidak baik, itu terlihat dari buahnya. Jadi pohon itu baik atau tidak, itu tergantung buahnya. Kalau buahnya baik, buahnya manis, buahnya enak, itu pohon itu akan dikatakan, oh pohon ini baik. Tentu dalam konteks ini Tuhan Yesus berbicara pohon yang menghasilkan buah. Bukan pohon jati katakanlah, tapi pohon yang menghasilkan buah. Pun demikian, orang itu akan dikatakan baik jika mengeluarkan kata-kata yang baik dari perbendaharaannya. Jadi kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menguatkan, itu cerminan dari orang ini. Cerminan dari seseorang. Jika apa yang keluar dari mulutnya, sesuatu yang membangun, sesuatu yang meneguhkan, sesuatu yang baik, sesuatu yang penuh dengan kasih dan lain sebagainya, maka orang ini dikatakan sebagai orang yang baik. Tetapi jika yang keluar dari mulutnya adalah fitnah, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi tadi, adalah kekejian, sakit hati,
hoax, atau kemudian kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang justru membuat orang menjadi lemah, undur, dan lain sebagainya, itu kualitas orangnya itu tidak baik. Jadi Bapak Ibu Saudari-saudara, kita diingatkan pada pagi hari ini bagaimana kita mengendalikan lidah kita, sehingga lidah kita, perkataan kita, mulut kita itu menjadi berkat bagi orang lain, berkat bagi sesama kita. Kalau kita merujuk kepada kitab Amsal, itu ya, dikatakan Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang, mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijaksana mendatangkan kesembuhan. Dari tempat yang sama, yaitu lidah dan mulut, dari sebuah perkataan, itu bisa menjadi pedang yang menikam, tetapi juga bisa mendatangkan kesembuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Yakobus, lidah itu bagaikan api. Di satu sisi, api bisa bermanfaat, tetapi di sisi lain, api juga bisa menjadi bencana. Lidah kita, mulut kita, perkataan kita bisa menjadi tikaman pedang yang menghunus, yang membunuh, yang menyakiti saudara kita, sesama kita, tetapi di sisi lain, lidah kita, mulut kita, perkataan kita dapat mendatangkan kesembuhan, pemulihan bagi sesama kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menggunakan mulut kita, atau lidah kita, atau perkataan kita? Konon katanya dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa dalam sehari seorang perempuan itu mengeluarkan sampai 2.000 kata. Sedangkan laki-laki itu mengeluarkan 7.000 kata. Menurut hemat saya bukan soal jumlah katanya berapa, 20.000, 10.000, 7.000, dan lain sebagainya, tetapi seberapa kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang bermakna, kata-kata yang berguna, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang meneguhkan saudara-saudara kita. Coba berapa persen kata-kata yang keluar dari mulut kita, dari lidah kita, adalah kata-kata yang membangun dan meneguhkan? Atau jangan-jangan kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah satu kata-kata yang sumpah serapah, yang menyakiti, yang fitnah, yang hoax, dan lain sebagainya. Mari dari lidah yang sama, mulut yang sama, kita membangun peradaban yang lebih baik. Bukan peradaban yang menghancurkan, tetapi peradaban yang meneguhkan dan yang memberi kehidupan, yang memberi pengharapan. Ibu, bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di masa-masa Advent ini adalah masa-masa penantian, masa-masa kita mawas diri di dalam menanti kedatangan Tuhan. Maka masa-masa penantian dan masa-masa mawas diri itu kita gunakan sebagai masa-masa pertobatan. Dan masa-masa pertobatan itu harus menghasilkan buah dari pertobatan kita. Dan buah dari pertobatan kita salah satunya adalah ucapan kita menjadi ucapan-ucapan yang bermakna, ucapan-ucapan yang membangun, ucapan-ucapan yang meneguhkan, ucapan-ucapan yang menguatkan, ucapan-ucapan yang penuh dengan kasih bagi sesama kita, bagi anak-anak kita, bagi suami kita, istri kita, orang tua kita, bagi orang-orang yang kita jumpai. Dari mulut yang sama, lidah yang sama, keluar kata-kata yang bisa, kata-kata yang seperti pedang yang menusuk, menyakiti, yang mematikan.
dan juga bisa keluar kata-kata yang meneguhkan, yang menghibur, yang menguatkan, yang menopang, yang memberi pengharapan. Mana yang akan pilih? Tentu kita akan memilih setiap kata yang keluar dari mulut lidah kita adalah kata yang meneguhkan, menguatkan, yang memberi pengharapan, yang meneduhkan saudara-saudara kita. Selamat untuk terus menghayati, selamat untuk menjadi berkat melalui setiap perkataan kita, lidah dan mulut kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara sahabat Petra yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk taburan firman-Mu, taburan sabda-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami sekalian Tuhan, bahwa dari mulut yang sama, dari lidah yang sama, bisa keluar perkataan yang menikam bagaikan pedang, yang menyakiti, bahkan membunuh sesama kami. Tapi dari mulut dan lidah yang sama, bisa keluar perkataan yang meneguhkan, perkataan yang menguatkan, perkataan yang meneduhkan, perkataan yang memberi pengharapan dan kehidupan. Maka ajarkanlah kami Tuhan, melalui sabda-Mu pada pagi hari ini, setiap kata yang keluar dari mulut kami, bukan kata-kata yang hampa, bukan kata-kata yang kosong, apalagi kata-kata yang menyakiti dan membunuh sesama kami, tetapi menjadi perkataan yang bermakna, berguna, membangun, dan menguatkan sesama kami. Ajarkanlah kami Tuhan, untuk mengerjakan itu dalam kehidupan kami, terlebih di minggu Advent, minggu di mana kami mawas diri, menanti kedatangan-Mu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, pagi hari ini kami juga berdoa, mohon berkat-Mu, untuk kami akan melakukan aktivitas pekerjaan karya kami di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga setiap karya, pekerjaan, aktivitas kami dapat kami kerjakan dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Dan semuanya Tuhan boleh menjadi sarana berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya Tuhan, kami menyerahkan setiap karya kami, kami menyerahkan setiap hal yang kami kerjakan, kiranya semuanya itu Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, berserah dan bersyukur. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Ambun Pagi kita pada hari ini, Rabu 10 Desember 2025. Saya Pendeta Samuel Andi Prastio undur diri. Saya berdoa bagi saudara sekalian, kiranya kasih karunia dan penyertaan Tuhan, Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati, menyertai, dan meneguhkan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.